Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Rinil ingin sekolah. Rinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita tinggi untuk membuat dunia ini terang. Rinil tak mau dipingit. Rinil ingin sekolah, Pak. Tidak, Rinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu ini. Ini adalah adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Sudah saatnya kamu dipingit dan mempelajari semua hal tentang wanita. Kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilakukan? Rinil, Bapak ini adalah Bupati Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak bisa berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak ingin dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kami tidak bisa mengaturkannya. Kami akan memecahkan kau guru agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belanda untuk menggantikan guru lama. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian. Ini perasaanku seperti kacau. Semua seperti serasa di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau wanita tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah. Ibu bilang aku tidak bisa keluar sebebas dulu. Kemanapun aku pergi harus dikawal. Sebenarnya aku tak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rumini, dan Radina juga masih bersekolah. Kapan kami dipingit juga? Mungkin saat umur kita 12 tahun, Sumantri. Ya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Rosa? Stella? Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Namun, batinku sangat kacau. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas rasa sangat sepi sekali. Sebenarnya, aku juga ingin kembali seperti dulu. Tapi, tradisilah yang memaksaku berdiam diri seperti ini. Kami tidak mengerti tradisi itu. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikiran seperti itu, Kartini. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan? Aku hanya melakukan apa yang gadis pribumi lakukan.
Setelah itu aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Oh sabar Kartini, kalau kau membutuhkan bantuan kami selalu ada untukmu. Terima kasih Stella, Rosa. Ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami akan mengunjungimu dengan Andriani dan Van Kol. Kami akan melewati masa-masa sedihmu, Kartini. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Shh, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling ke Jepara. Tapi kalian kan tahu aku sedang dipingit. Aku tidak bisa keluar tanpa pengawalan. Aku juga tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, ayo kita pergi. Bapak dan Ibu tidak ada di rumah. Kita bertiga yang akan mengawalmu. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa Kartini? Mari kita hampiri wanita-wanita yang ada di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sasroningrat? Bagaimana kalian bisa tahu? Ya, kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati Jepara. Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang kaum pribumi diwajibkan untuk dipingit? Tentu saja, ini ada sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan lebih berhati-hati. Lalu, apakah ibu dulu bersekolah? Kami dari rakyat biasa, kami tidak bisa bersekolah. Yang dapat bersekolah adalah rakyat Belanda dan kaum pribumi. Mereka menyukai dan menemani laki-laki. Rosa, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apa kamu bersama teman-teman yang lain? Tidak, Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu mereka. Sudah lama aku tidak bertemu Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ani, dan Van Kol? Mereka juga ikut. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Tapi kami sadar bahwa kau tak diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berpisah dengan kalian. Kami akan selalu berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau aku, Ani, dan Van Kol akan selalu membalas suratmu dan selalu menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana menurut Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Di
ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bu, ibu kan tahu, Trinil memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud, Bu. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan, biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin mengenalmu. Siapa? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil ketahui. Kartini, kedua orang tuanya, Kartina, Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang. Pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpi-mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sastro sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Trinil. Ya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semua keputusan kami serahkan pada Kartini. Biarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana pendapat Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua dengan Raden Mas Aryo Singgih? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Raden. Tentu. Apakah itu, Kak? Saya ingin mendirikan sekolah untuk kaum pribumi, khususnya para perempuan. Saya ingin derajat mereka dianggap sama dengan para kaum laki-laki. Setidaknya mereka tidak lagi berada dalam keterpurukan. Saya ingin mereka tidak tertindas lagi. Bagaimana menurut Raden? Sungguh, bagi saya, itu adalah hal yang sangat mulia. Saya sempat memikirkannya untuk melakukan, tetapi ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan sehingga saya tidak bisa melakukannya. Jika Kartini ingin melaksanakannya, maka silahkan, saya akan selalu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah. Siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.